Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak semuanya? Semoga abang-abang dan kakak-kakak dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi kita belajar IPA kelas 9 bersama Ustazah Yaya Pradita. Hari kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu kemarin, yaitu tentang tanah. Yang hari ini kita akan membahas tentang permukaan tanah atau lapisan tanah dan peranan tanah. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Permukaan tanah. Tanah tersusun atas beberapa lapisan yang berbeda. Lapisan tanah dibedakan berdasarkan keadaan fisik yang terlihat, warna, dan tekstur tanah. Beberapa lapisan tanah yaitu yang pertama, lapisan O, atau lapisan ini disebut juga dengan lapisan yang pertama. Lapisan O terdiri dari bahan-bahan organik dan humus. Yang kedua, lapisan A, yaitu lapisan yang relatif lebih dalam dari lapisan O dan memiliki warna yang lebih gelap. Pada lapisan ini ditemukan banyak organisme tanah seperti cacing tanah, arthropoda, nematoda, jamur, dan berbagai spesies bakteri dan mikroorganisme lainnya. Yang ketiga adalah lapisan di bawah lapisan A, yaitu lapisan B. Lapisan B mengandung lapisan mineral yang mirip dengan tanah liat seperti besi atau aluminium. Lapisan yang keempat adalah lapisan C, yaitu lapisan yang terdapat di bawah lapisan B. Lapisan C kemungkinan mengandung bebatuan yang belum mengalami proses pelapukan. Nah, pada lapisan ini juga terkandung material induk. Lapisan yang terakhir adalah lapisan R. Lapisan R merupakan lapisan paling bawah dari tanah. Lapisan ini merupakan lapisan yang mengalami sebagian pelapukan bebatuan menjadi tanah. Lapisan ini memiliki struktur yang keras. Nah, jika diurutkan, lapisan tanah ini adalah lapisan yang pertama adalah lapisan O yang terdiri dari lapisan organik dan humus. Setelah lapisan O ada lapisan A, yaitu lapisan eluvial, yaitu lapisan tanah atas. Di bawah A ada lapisan B, yaitu lapisan mineral. Setelahnya ada lapisan C, terdiri dari material induk, dan lapisan R, bebatuan dasar. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang peranan tanah. Tanah merupakan lapisan terluar dari permukaan bumi serta merupakan hasil pelapukan batuan dan bahan organik yang hancur akibat proses alam. Sebagai sumber daya kehidupan, tanah memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, tempat hidup berbagai jenis hewan dan bakteri. Nah, tanah merupakan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan. Di dalam tanah hidup pula berbagai organisme tanah, misalnya cacing tanah. Tanah mempunyai fungsi sebagai tempat makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan salah satunya adalah bakteri. Walaupun tidak dapat dilihat dengan mata, keberadaan bakteri sangat banyak, bahkan hingga miliaran yang ada di dalam tanah. Fungsi yang kedua adalah sebagai penyedia unsur hara untuk tumbuhan. Ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat produksi suatu tumbuhan. Jumlah dan jenis unsur hara yang tersedia di tanah dan dibutuhkan oleh tumbuhan haruslah sesuai dan seimbang. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan dan menyediakan keperluan untuk manusia. Nah, seperti bermain sepak bola, jogging, bersepeda di jalan tentu saja dilakukan di atas permukaan tanah.
Selain itu, ketika membangun rumah, manusia juga menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan dan olahan material dengan semen. Tanah juga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat perkakas rumah dan berbagai macam hiasan dari tanah liat, sehingga menjadikan barang tersebut menjadi sangat berharga. Yang keempat, menyaring dan menyediakan air bagi makhluk hidup. Aktivitas manusia seperti kegiatan rumah tangga dan aktivitas industri tentu saja sangat banyak menghasilkan gas buang dan tentunya limbah cair. Limbah cair atau sering disebut dengan air limbah sisa buangan rumah tangga atau sisa aktivitas industri akan dibuang ke sungai. Ketika limbah cair yang kaya racun tersebut mengendap di permukaan tanah, maka secara langsung tanah akan menetralkan racun tersebut dan berbagai macam zat yang berbahaya bagi makhluk hidup. Yang kelima, sumber bahan baku barang kerajinan atau perabotan rumah tangga. Kandungan tanah liat dapat dimanfaatkan manusia untuk membuat batu bata, barang-barang seni dan kerajinan, ataupun alat-alat rumah tangga lainnya. Tanah liat juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku genteng penutup atap rumah atau bangunan. Yang keenam, memiliki nilai ekonomis, yaitu sebagai aset yang dapat disewakan atau diperjualbelikan. Yang selanjutnya, mengandung barang tambang atau bahan galian yang berguna untuk manusia. Yang selanjutnya adalah jenis organisme tanah dan peranannya dalam kehidupan. Di dalam tanah terdapat berbagai jenis organisme yang memiliki peranan masing-masing. Beberapa jenis organisme tanah yaitu pemecah bahan organik seperti jamur, slaters, tungau, cacing tanah, siput, kerang, dan lainnya. Jamur dan bakteri berperan dalam memecahkan bahan-bahan organik. Ada juga organisme bersimbiosis yang hidup pada akar tanaman dan membantu tanaman untuk mendapatkan hara dari dalam tanah. Organisme yang pertama adalah dekomposer. Peran penting organisme dalam tanah adalah sebagai dekomposer. Organisme di dalam tanah dapat melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Misalnya, daun-daun yang jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati. Dekomposer ini dapat dilakukan oleh bakteri, fungi, dan cacing. Yang selanjutnya adalah reaksi kimia tanah. Bakteri di dalam tanah bisa menguraikan material organik yang berasal dari sisa makhluk hidup yang telah mati dan akan diuraikan menjadi zat nitrat. Zat nitrat atau nitrogen dalam tanah ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang selanjutnya adalah penguraian polutan di dalam tanah. Bakteri yang ada di dalam tanah akan berfungsi sebagai filter dan menguraikan zat kimia yang masuk ke dalam tanah akibat penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan. Semakin banyak organisme di dalam tanah, maka akan semakin cepat aktivitas penguraian bahan kimia di dalam tanah. Fungsi organisme yang selanjutnya adalah mencegah penyakit dalam tanah. Tanah dapat dikatakan memiliki kondisi normal apabila tanah memiliki senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi. Pada saat itu, organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke dalam tanah. Secara alami, organisme tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Yang selanjutnya, memberikan efek tekstur pada tanah. Tanah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya, yaitu keadaan tingkat kehalusan tanah yang dipengaruhi oleh perbedaan komposisi kandungan pasir, debu, dan liat dalam tanah.
Macam-macam tekstur tanah, misalnya tanah bertekstur halus atau tanah liat, tanah bertekstur sedang atau tanah lempung, dan tanah bertekstur kasar atau tanah pasir. Yang selanjutnya sebagai pengatur struktur tanah dan kegemburan tanah. Kegemburan tanah sangat dipengaruhi oleh banyaknya organisme di dalam tanah itu sendiri. Hal ini dikarenakan organisme mampu membuat pori pada tanah yang berfungsi untuk menggemburkan dan menyuburkan tanah. Karena proses sirkulasi di dalam tanah yang menjadi lebih baik akibat adanya pori-pori ini. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, sekarang waktunya kamu mengerjakan tugas. Yang pertama, apa fungsi tanah bagi kehidupan manusia? Yang kedua, sebutkan peranan organisme tanah untuk kesuburan tanah. Yang ketiga, sebutkan lapisan permukaan tanah secara urut. Nah, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Stay at home and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.